Halo kawan bergerak, kita bertemu lagi dengan saya Joko dari bandungbergerak.id di acara kita Mencatat Bandung. Dalam beberapa minggu terakhir, warga Kota Bandung dan secara lebih luas warga Jawa Barat dibuat heboh dengan berbagai kabar, berbagai berita tentang peresmian Masjid Al-Jabar, Masjid Terapung di Gede Bage. Ada dua macam kehebohan sebetulnya. Yang pertama memang betul-betul ramai orang berkunjung, tapi kehebohan yang kedua adalah bahwa di balik pembangunan raksasa itu ternyata ada persoalan-persoalan yang luar biasa juga gitu ya. Ada dugaan-dugaan KKN dan segala macamnya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin uh, tentang anggaran itu dengan Kang Deddy Haryadi. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Selamat datang di ruang kerjanya Bandung Bergerak yang sekecil ini. Ini di ruang kerja kami, teman-teman. Oke, kita akan ngobrol selama berapa puluh menit ke depan dengan Kang Deddy. Kang Deddy ini dari sudah puluhan tahun saya kira aktif di isu anggaran ya, Kang ya? Yeah. Bener ya? Yeah. Isu anggaran di Bandung dengan berbagai wadah. Yang terakhir dengan beberapa teman aktivis anggaran bergabung di Beyond Anti Corruption ya, BAC. Oke, Kang, mulai dari yang pertama, Kang. Yang heboh terakhir itu soal klaim anggaran masjid ini hanya 1 triliun. Lalu Kang Deddy dan teman-teman membantah itu dengan mengeluarkan ini, teman-teman, nih, mengeluarkan data lelang yang di sini di total itu kira-kira 1,2 ya, Kang ya. Jadi ada 200 juta yang tidak disebut. 200 juta itu nggak angka sedikit, teman-teman. Kalau ruang kelas bisa dapat 4-5 ruang kelas gitu, perbaikan ruang kelas gitu. 200 miliar. Kang, silakan. Ya. Apa yang menjadi perhatian Kang Deddy dalam beberapa pekan terakhir, termasuk yang paling akhir itu soal klaim itu, informasi. Iya, sebenarnya kami juga peduli bukan terkait dengan masjid per se-nya, tapi lebih pada isu tata kelola anggarannya. Ya. Ada dua isu yang kami kemukakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan pembangunan masjid, penggunaan anggaran masjid sana. Yang pertama adalah kami menduga ada kebohongan publik yang dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur dalam beberapa momen dia bilang bahwa 1 triliun. Ya. Tapi setelah kami melakukan expenditure tracking, penelusuran anggaran dengan memanfaatkan semua dokumen yang juga sebenarnya itu adalah milik pemerintah, kami menemukan bahwa untuk pembangunan konstruksi masjidnya saja, teraksesori dan segala macam itu 1,2. Seperti yang tadi ditampilkan. Yeah. Lalu ada komponen lain yang juga penting, yaitu pembebasan lahan. Anggaran pembebasan lahan. Dalam penelusuran itu kami menemukan ada sekitar 450 miliar untuk pembebasan lahannya saja. Jadi kalau di total dijumlahkan kedua komponen belanja itu 1,6 triliun itu. Yeah. Jadi dugaan tentang adanya kebohongan publik itu dekat gitu loh, gampang dibuktikannya kira-kira itu. Yeah. Lalu yang kedua terkait dengan isu KKN, korupsi, nepotisme di dalam pelaksanaan proyek ini. Baik di dalam proses pembebasan lahan maupun di dalam pembangunan konstruksi masjidnya, menurut saya risiko terjadinya korupsi itu tinggi. Ada peluang terjadinya KKN itu sangat tinggi juga. Ada situasi batin yang melingkupi semua kepala daerah saat ini, termasuk gubernur, wali kota, bupati, untuk memobilisasi, mengakumulasi logistik kira-kira untuk kontestasi politik berikutnya. 2024 ya. Baik yang mereka yang sudah pensiun tapi mempromosikan bininya, keluarganya, kan itu perlu dibiayai. Yeah. Untuk mempertahankan posisinya sebagai gubernur supaya kepala daerah yang sekarang, atau untuk naik ke presiden dan segala macam, itu butuh logistik yang jauh lebih besar, ya kan? Untuk level presiden kan triliun dan segala macam seperti itu. Nah, mau tidak mau semua kepala daerah itu adalah sekarang ini dalam situasi semacam itu, high pressure untuk mengakumulasi itu, dan sumbernya tidak ada yang lain, APBD.
Ya. Oleh karena itu, berbagai peristiwa tentang pengadaan barang dan jasa itu pasti terdistorsi. Ya. Itu situasi batin yang membuat pembangunan masih juga kira-kira begitulah kurang lebih Ya. atmosfernya ya. Kira-kira Oke. begitu. Oke, satu-satu Kang. Sekarang yang pertama tentang tadi alokasi anggaran detail 1,67 1,6 triliun itu belum termasuk saya membaca nih ya teman-teman ya, ada puluhan nih jenis lelang, jenis tender gitu yang bisa diakses terbuka ya sebelumnya ya di LPSE ya, di situs LPSE. Di sini ada banyak sekali alokasi lelang yang tidak lalu mencantumkan nilai kontrak. Ini berarti gagal atau ada peluang lain atau ada kisah lain, cerita lain gitu. Menurut kami itu sebuah bentuk maladministrasi juga. Ya, dalam konteks LPSE yang terjadi mestinya itu dicantumkan juga. Apakah ini gagal, apakah ini berapa nilainya dan segala macam. Kalau tidak di situ seperti itu. Jadi ini dari 1,2 itu ada sekian yang memang masih belum jelas informasinya. Tapi kami mencoba membantu publik dengan menampilkan data yang seperti itu, ya. Di situ ada informasi tentang kegiatan atau proyek, ada nilai proyek atau nilai kontrak, ada SKPD yang bertanggung jawab untuk mendeliver kegiatan itu, proyek itu, tahun anggarannya kapan, dan direkap semuanya sehingga muncul angka tadi 1,2 triliun seperti itu. Oke, satu nama yang kemarin mencuat berminggu-minggu diobrolin, berhari diobrolin itu satu tender pengadaan konten ya, yang ramai di publik, viral kemana-mana karena publik taunya kalau konten tuh yang di YouTube itu kali. Lalu ada klarifikasi juga gitu ya dari 9 Matahari kan, kita sebut nama gitu, 9 Matahari kan udah diberitain macam-macam dan sudah mengklarifikasi juga gitu. Nah, tapi mungkin punya catatan kan jadi untuk menurut saya itu kan gubernur mengeluh tentang persepsi publik yang keliru tentang konten itu. Tapi menurut saya salah sendiri gitu loh. Mengapa pakai nomenklatur itu? Ya kan? Salah sendiri kenapa nomenklatur itu yang dipakai. Kalau memang mau bangun museum, bilang aja museum. Ya kan? Buat saya itu juga sebuah modus kira-kira begitu. Bagaimana nomenklatur itu dimainkan. Sehingga untuk menjaring company mana yang punya preferensi itu. Ya kan? Kalau pakai membangun museum, aku nggak yakin perusahaan itu bisa masuk dalam spek itu loh. Ya, atau akan membuka peluang perusahaan lain bisa masuk. Betul. Ya, jadi pertama dianya tidak disasar, yang kedua kemungkinan peserta akan tambah banyak. Begitu. Jadi buat saya itu salah sendiri. Kenapa nomenklaturnya pakai konten gitu loh? Tapi pada kenyataannya ini kan gagal ya Kang ya, dan digagalkan menurut saya. Berat ini. Jadi syaratnya itu harus dilakukan tender, maka tender pertama gagal, tender kedua gagal, sehingga terpenuhi syarat untuk dilakukan penunjukan langsung. Aturan membolehkan penunjukan langsung. Seperti itu. Jadi by design menurut saya itu memang disasar. Dan yang dipilih ini kenal? Sangat punya hubungan-hubungan primordial dengan gubernur. Sudah disebut juga di rilisnya. Iya, seperti itu. Jadi secara prosedural bisa terpenuhi, tapi kita publik harus membaca beyond that. Melampaui itu buat saya. Di situ seperti itu. Artinya ini baru satu single aktivitas kan. Iya, betul. Itu kan ada banyak loh, ada yang 400 miliar, ada yang banyak lagi seperti itu. Yang harus dikritisi juga, dan menurut saya tidak gratis. Oke, itu kerja yang butuh kerja luar biasa kan ya, untuk mengungkap yang di atas kertas sudah sesuai aturan, tapi kita nggak tahu cerita di belakangnya gitu kan ya. Jadi LPSE itu bisa membantu menertibkan administrasi, tetapi proses-proses pengambilan keputusan tetap dilakukan manusia. Bisa diakalin. Proses ini diakalin masih terjadi. Ya, termasuk yang ini ya, kalau beberapa kasus yang sering saya dengar di lapangan gitu kan, semua yang perusahaan yang mendaftar itu ternyata sama pemilik PIN-nya gitu. Jadinya siapapun yang menang ya oke sama. Dari sisi sono ada mekanisme tender arisan, pinjam bendera, macam-macam seperti itu. Dari sisi bokir, si pemilik pekerjaan juga punya mekanisme begitu. Diatur saja sehingga yang punya preferensi dari awal sudah dijaring. Oke. Poin yang kedua kan sekarang ya kan. Potensi
pemilu 2024 Hmm. bahwa sekarang banyak kepala daerah itu tertekan gitu ya batinnya menurut tadi istilahnya Kang Dedi gitu. Nah, ini praktek yang umum memakai atau menggunakan APBD untuk lalu modal Hmm. terpilih kembali gitu. Ya, banyak modusnya, diantaranya melalui mekanisme tadi, ya, project ini. Dia ambil fee, success fee, atau kickback fund, ya, yang itu bisa dilakukan. Secara formal mungkin ada di bawah kekuasaan pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran, tapi itu bisa diatur. Di setiap daerah, selalu kepala daerah itu membangun 2 tim biasanya. Yang formal, yang disebut dengan TAP itu ya, tenaga apa ya? Ahli percepatan pembangunan. Itu yang manifest. Tapi ada yang latennya, yang bergerak secara mobile, bisa mengambil fee dari sini, bisa mengambil fee dari pengangkatan kepala sekolah, bisa dari mengambil setengahnya dari dana hibah yang diterima pesantren, gitu loh. Di beberapa daerah terbukti gitu ya. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Betul. Kerja kotor ya. Yang terjadi di Tasik itu begitu. Ya, yang di Tasik tuh, yang di menurut saya dulu pikiran rakyat mengepost itu ya. Ya kan? Ya. Jadi 100 juta dipotong bisa 70% ya. Betul. Sehingga penerima itu hanya 30 juta saja. Dan itu sudah berterima kasih. Penerimanya karena tidak. Nah, itu salah satu literasi anggarannya tidak sampai gitu ya. Betul. Jadi di dekat aja di depan bank misalnya atau bank siapapun ya, kalau pemerintah kan artinya kan nama lagi. Ya. Nah, Bapak mereka duitnya dari situ ya, atau seperti itu. Nah, bisa dipotong dengan cara kasar seperti itu. Ya, oke. Dan ada juga tim yang membuat proposalnya gitu kan. Ini bukan kerja main-main dan gede itu kan, tahun kemarin 2001 350 miliar. Ya kan? Kalau setengahnya diambil oleh Bapak bohirnya lah kira-kira begitu, berapa tuh 150 miliar lebih kira-kira begitu. Dan ini bukan gosip lah kira-kira begitu. Itu yang sudah inkrah dan berulang terus. Betul. Dan itu jadi modus. Semua kepala daerah dengan timnya, baik yang tim yang formal maupun tim yang yang sembunyi itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Kang Dedi dan teman-teman ini mengungkap ini? Dendam pribadi atau apa? Riwayatnya panjang. Tidak ada sentimen pribadi. Saya bilang dari awal kita peduli dengan isu anggaran publik yang harus memenuhi syarat-syarat pengelolaan anggaran yang baik, transparan, akuntabel, partisipatoris dan lain-lain atribut yang dianggap baik seperti itu. Kami peduli dengan itu. Dan ini pekerjaan seumur hidup kira-kira gitu ya. Seperjuangan bagaimana kelompok masyarakat, warga untuk menciptakan hak itu. Dan sampai sekarang belum beres juga, selalu saja problem itu muncul kan seperti itu. Tidak sama sekali punya sentimen pribadi. Tapi kalau kemudian dari perbaikan tata kelola itu ada pribadi yang kemudian terkena tindakan indisipliner dari institusinya atau bahkan dipidanakan, itu hanya konsekuensi saja. Iya. Kan? Saya juga melihat ini kan data ini kan Kang Dedi dan teman-teman share juga ya ke teman-teman ke publik gitu ya. Untuk apa kan? Yang pertama, dalam bayangan kami ada satu skema atau joint research, joint investigatif lah, antara jurnalis, aktivis dan juga netizen lah kira-kira dan warga pada umumnya. Saya percaya bahwa di masyarakat itu ada sumber pengetahuan yang bisa digali, gitu kan? Dengan dibuka begini, mungkin ada informan warga yang mengetahui betul bahwa di sini kegiatan-kegiatan ini kira-kira terdistorsi, bermasalah, ada suap, ada kickback yang tadi saya sebut seperti itu, sehingga memberikan ikut ambil bagian dalam membangun pengetahuan tentang modus korupsi, modus KKN di dalam konteks ini pembangunan masjid semacam itu. Karena dari sisi aktivitas itu sangat banyak sekali, nggak mungkin kami juga mengerjakan sendirian. Persis. Oleh karena itu kita bareng-bareng saja dengan publik, dengan 3 komponen utama itu untuk melakukan membangun pengetahuan tentang tata kelola anggaran pembangunan masjid ini. Ya, untuk membongkar cerita di balik angka-angka ini kan butuh kerja yang sebelum-sebelumnya banyak dikerjakan jurnalis sebetulnya ya. Yang banyak dikerjakan jurnalis. Betul.
Dan sebenarnya ini informasi terbuka, Iya, ya iya, kan, iya. harus di akses publik terbuka, masyarakat bisa mengakses. Hmm. Jadi kami melakukan sedikit crafting ya, merawat bagaimana ini bisa jadi bermakna begitu loh. Seperti itu. Oke, Kang. Terakhir, yang lalu secara praktis bisa dilakukan teman-teman untuk memperkuat isu di luar ini ya, di luar nggak hanya Masjid Al-Jabar ini, tapi untuk ke depan, terutama menjelang tahun pemilu 2024 ini kan pasti anggaran APBD itu kan pasti sangat potensial atau sangat rentan lah ya untuk dimanipulasi, dimanfaatkan dan sebagainya gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh publik secara luas gitu? Kalau menurut saya engagement ya, keterlibatan publik, warga, netizen atau warga umumnya termasuk jurnalis di dalam proses-proses ini menjadi sangat penting dan harus diperkuat. Satu itu. Jadi mengetahui proyek apa saja yang sekarang dieksekusi, dideliver oleh pemerintah itu menjadi wajib kira-kira oleh setiap warga. Jangan menganggap bahwa itu urusan pemerintah, itu urusan gue kira-kira gitu, urusan saya. Seperti itu. Klaim-klaim warga terhadap itu menjadi sense of ownership warga terhadap anggaran itu harus menjadi penting dan terlibat di dalam proses itu. Yang kedua, mendorong untuk terbuka begini. Pemerintahnya ya. Pemerintahnya terbuka. Kalau misalnya tidak terbuka, kita dorong kita yang sudah relatif melek misalnya sharing dengan yang lain. Ada mekanismenya untuk itu ya, membuka informasi dan sebagainya gitu ya. Iya, jadi soal akses. Jadi ini kan sudah terbuka sebenarnya. Iya, kalau yang ini. Tapi ada warga kan yang tidak bisa mengakses, ada problem ke akses ke internet, ada akses ke pulsa dan macam-macam lah. Ya berbagai termasuk ke literasinya, membaca ini apa gimana seperti itu kan. Spektrumnya luas juga terkait aksesibilitas itu seperti itu. Di dua wilayah itu menurut saya sudah cukup penting sehingga nanti kita menjadi warga-warga yang cukup cerdas juga, baik di dalam proses penganggaran maupun dalam nanti proses electionnya seperti itu, untuk termasuk menentukan pilihan calon pemimpin benar enggak nih gitu kan. Meskipun misalnya nanti kalau aku bilang tentang bohongan publik itu jarang ada yang memproses lebih lanjut. Ya di sekitar, kecuali di Amerika misalnya, lainnya kan presiden bohong kan bisa di impeach seperti itu. Nah, paling tidak menjadi presiden bahwa kredibilitas, kepercayaan publik kepada pemimpin itu menjadi berkurang. Ya kalau sudah terbukti bahwa dia melakukan kebohongan publik, masih percaya nggak tweetannya di Twitter? Masih percaya nggak postingannya di Instagram atau Facebook dan segala macam? Buat saya itu penting kan seperti itu. Jadi kredibilitas orang, integritas orang, percaya publik kepada orang itu. Dengan kasus ini saya menjadi berkurang atau sekurang-kurangnya. Kalau tidak percaya sama sekali, dia ngomong apa sih seperti itu kan? Lumayan ramai sih kemarin di percakapan di media sosial ya. Oke, Kang Deddy, terima kasih sekali. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan terkait Masjid Al-Jabar, terkait pemilu nanti ke depan gitu, kata-kata pamungkas penutupnya gitu, buat publik atau juga buat pemerintahnya gitu. Ya kalau menurut saya menjadi publik yang militan, yang bawel. Nah, bawel itu penting ya. Publik yang kuat, kontrol publik yang kuat itu menjadi sangat penting ya. Korupsi terjadi di mana saja, hampir di semua negara. Tapi akan menjadi minimum, menjadi berkurang kalau warganya itu memang militan untuk ikut mengawasi perilaku pemerintah di dalam menguasai sumber daya yang kita amanatkan kepada mereka. Begitu. Termasuk mengcrafting policy-nya dan segala macam resources yang mereka punya kan amanatkan. Jadi begitu kita nyoblos atau dalam pemilu, konteks pemilu ya, jangan lepas. Kita harus terus baik day by day untuk ikut memantau, memastikan bahwa pejabat publik, pejabat negara itu bertindak tepat gitu terkait dengan amanah yang kita berikan. Ya, oke. Terima kasih Kang Deddy. Sama-sama. Salam buat teman-teman di PAC. Ya. Kawan-kawan, cukup obrolan kita. Jadi sekali lagi nih kita nggak ngomongin masjidnya, kita ngomongin manajemen penganggarannya. Ya, oke. Jadi beda, dua hal berbeda. Sampai ketemu di Mencatat Bandung berikutnya. Nun. Sami-sami.